Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Dengan izin Allah, pada pagi ini kita semua alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi sisa umur yang Allah titipkan dengan amalan-amalan terbaik yang mendatangkan cinta dan ridhonya. Dan semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit oleh Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran. Semoga sakit yang dirasakan itu menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahan. Dan semoga yang sehat, kita semua yang sehat oleh Allah senantiasa diberi keberkahan dalam kesehatan kita. Amin ya robbal alamin. Sahabat percikan iman, di bedah masalah kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang sudah saya terima. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab, mungkin masih antri, atau ada yang saya lewat karena sering dibahas, ya. Nah, sehingga teman-teman bisa, sahabat-sahabat percikan iman bisa lihat di channel YouTube. Anda tinggal masukkan masalah, ya. Semoga di channel YouTube Aam Amiruddin itu sudah terbahas. Jadi masalah yang sering sekali diulang-ulang, nah saya lewat dulu. Bukan tidak penting, itu penting, tapi karena sering saya lewat dan saya bahas yang sekiranya baru. Nah, nanti yang sudah sering nanti ada juga saya ulang lagi. Karena apa? Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Memang yang namanya pelajaran itu harus diulang-ulang. Karena pengulangan itu bermanfaat. Fadzakir, berilah peringatan yang berulang-ulang. Inna fa'atidz dzikra. Sebab peringatan yang berulang-ulang itu bermanfaat. Ya, kita akan bahas pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Pak Ustadz, saya bertanya, keponakan saya 2 minggu yang lalu meninggal karena kecelakaan lalu lintas di daerah Tanjakan Emen, Subang. Insya Allah keluarga sudah ikhlas karena Allah. Hanya belakangan ini ada yang bilang keponakan saya almarhum ini belum bisa pulang karena masih tertahan oleh makhluk yang berkuasa di Tanjakan Emen. Saya sudah berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa yang dilihat orang itu adalah jin. Hanya ayahnya sepertinya lebih percaya pada orang yang bilang bahwa almarhum belum bisa pulang. Mohon penjelasannya. Ya, kalau ayahnya suka membaca Al-Quran, ya, Anda bawakan Al-Quran. Tunjukkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kasih tahu ayah, kalau orang sudah meninggal itu menurut Quran ada di alam barzah. Nah, jadi memang masalahnya ayahnya ini percaya Quran enggak gitu loh. Orang mau ngomong apapun, ya, kalau sudah ada teksnya di Quran, ya kita pegang Al-Quran. Jadi yang diomongin orang-orang bahwa ruhnya belum bisa pulang, belum bisa balik, belum bisa ke alam barzah karena ditahan oleh makhluk halus di Tanjakan Emen, ya, itu di Subang. Itu sebenarnya cerita-cerita mistis, ya. Jadi cerita-cerita yang kalaupun ada itu adalah cerita yang berkaitan dengan penampakan jin. Hari Jumat kemarin saya jelaskan bahwa jin itu kadang suka menampakkan, berarti bukan aslinya. Ada orang-orang tertentu yang boleh jadi bisa melihat penampakan itu.
Dan jin itu kan pembohong. Kata Nabi, jin itu pembohong. Begitu. Boleh jadi yang dilihat itu seolah-olah ruh orang yang mengalami kecelakaan. Dikurung semua, ditahan tuh di tanjakan Emen. Sama jin-jin itu. Boleh jadi yang terlihat oleh orang tertentu, ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kan kata Nabi, jin itu pendusta. Nah, jadi cara yang terbaik adalah Anda jangan cuma meyakinkan ayah, udah anak kita itu, ya, adik saya itu sudah pulang kepada Allah, ya, gitu. Ente bapak mah percaya cenah. Masih ditahan tuh jin ku kerajaan jin ditanyakan Emen. Anda bawa Al-Quran, Anda tunjukkan surat Al-Mu'minun ayat 100. Ini ayah coba lihat. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila manusia sudah mati, mereka ada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Jadi omong kosong kalau adik kami, putra ayah itu ditahan di tanjakan Emen. Udah pulang ayah. Qadarullah dia meninggalnya karena kecelakaan di situ. Karena yang namanya tanjakan Emen itu kalau dilihat dari mistis ya ada mistisnya. Tapi kalau dilihat dari ilmu duniawi juga memang tanjakan itu tanjakan yang membahayakan secara ilmu duniawi. Orang yang ahli jalan itu mengatakan memang di situ rawan. Begitu, ya. Kayak di jalan tol kilometer berapa, kilometer 90-an itu banyak kecelakaan. Karena ternyata secara ilmu itu orang cenderung akan lalai di situ, gitu, ya. Sehingga banyak terjadi kecelakaan. Jadi sebenarnya kita melihatnya pakai ilmu apa? Ya tentu saja kita pakai kalau bicara jalan, kalau bicara tanjakan, ya kalau bicara tikungan, kalau bicara banyak kecelakaan. Ya, yang paling aman bagi kita pakai ilmu duniawi. Kata ahli jalan, ya, apa gitu. Secara ilmu sivilnya seperti apa. Sampai terjadi begitu. Nah, itu aja yang kita percaya. Oke, balik ke pertanyaan Anda bahwa sebenarnya adik Anda itu sudah ada di alam barzah. Apalagi dikuatkan dengan surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man taq wa dhanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bisaq ilai rabbika yauma idzinil masaq. Di dalam surat ini dikatakan ketika ruh itu sudah ditenggorokan, wa qila man raq, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Wa dhanna annahul firaq, dan orang yang syakarat itu yakin itulah perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq, dan orang yang syakarat itu akan menahan rasa sakit yang luar biasa. Betis kiri, betis kanannya bertaut untuk menahan rasa sakit. Nah, setelah itu ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhan, ya, kamu akan dikembalikan. Jadi tidak ada dalam konsep Islam dikurung sama kerajaan jin ruhnya, nggak ada konsep itu. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang meninggal, ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Semoga kita selalu berpikir yang benar atas bimbingan wahyu. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu berkah, panjang umur dan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kalau mengisi waktu luang kita berzikir tapi zikirnya dalam hati, apa boleh? Apa kalau berzikir itu harus diucapkan dengan lisan? Ya, begini. Zikir itu ada zikir amali, ada zikir lisani, ya, ada zikir batini. Jadi zikir itu ada 3. Pertama, zikir amali. Zikir amali itu Anda berbuat kebaikan, itu zikir. Ya, itu zikir. Ibu sekarang
menyiapkan sarapan untuk keluarga sambil dengerin percikan iman, Anda berzikir. Bapak sekarang lagi jogging ya, di treadmill sambil dengerin percikan iman, Anda zikir. Karena olahraga itu kan bagian dari ibadah supaya kita fit, ya kan? Gitu. Nah, adik-adik sekarang sedang belajar karena nanti ada PR yang harus dikumpulkan. Nah, itu zikir. Jadi zikir amal itu zikir dengan perbuatan. Bapak nanti pergi ke kantor untuk mencari nafkah, itu zikir, ya. Jadi zikir amali itu segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu zikir amali. Ini yang dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring. Itu namanya zikir amali. Saya dan Anda sekarang sedang berzikir. Zikir amali. Saya menyampaikan sesuatu yang saya tahu, Anda mendengarkan, kita saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Saya sedang berzikir, Anda juga sedang berzikir. Nah, ini zikir amali. Yang kedua, zikir lisani. Zikir lisani itu seperti yang kita baca di dalam sholat. Selesai sholat, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau zikir apapun yang bersifat lisan. Doa itu zikir yang bersifat lisan. Jadi kalau Anda mau makan, mengatakan minimal bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau ditambah dengan doa yang Anda hafal, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu Anda zikir lisani. Lalu ketika makan, itu zikir amali. Ketika Bapak nanti pergi ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Maka itu zikir lisani. Anda pergi ke kantor atau Anda cari nafkah, berdagang, ya, berkegiatan. Nah, itu zikir amali. Jadi lisani dan amali. Ada lagi zikir batini. Zikir batini itu batin Anda yang connecting sama Allah. Itu yang Anda tanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Ya, Anda sambil duduk, hati, jiwa Anda itu connect sama Allah, subhanallah. Tapi dalam hati, ya kan gitu. Anda di perjalanan, ya, lisan Anda tidak bergumam, tapi hati Anda terus berzikir, ya, bertahlil, baca la ilaha illallah, bertahmid, bertakbir, tapi batin Anda, ya. Nah, itu juga boleh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, memang zikir itu tergantung kondisi yang kita hadapi. Bisa zikir lisani dengan lisan, bisa zikir amali dengan perbuatan, atau zikir batini secara batin. Nah, ada orang yang saat sakit dia sendirian di ruang ICU, dia sendirian. Kalau yang bersangkutan itu biasa dekat dengan Allah, saya berani jamin dia zikir batini, ya. Orang lagi berbaring di rumah sakit antara sadar dan tidak, maka batinnya itu connect gitu. Diulang-ulang dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisi itu kondisi terakhir dia di dalam perawatan. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku tercinta, yang paling menentukan itu nanti kita. Saya kan sering bilang, pada akhirnya kita tuh sendirian. Pada akhirnya, ya, Anda banyak pengikut, Anda banyak pengagum, Anda banyak yang mendukung, ujungnya pulang mas sendirian, ya nggak sih? Sendiri. Makanya zikir batini itu bagian yang akan menemani kita saat dalam kesendirian. Coba Anda bayangkan. Orang meninggal itu kan tak selamanya ditalkinkan oleh orang banyak. Bener nggak? Iya nggak sih? Ada yang saat syakarat itu ada yang sedang syakarat itu
di situ ada anaknya, di situ ada istrinya, ya, ditalkinkan, ada kondisi seperti itu. Tapi banyak yang kondisinya dalam kesendirian. Yang kena COVID itu rata-rata meninggalnya dalam kesendirian. Jadi ruang ICU tidak ada siapapun, ya, begitu. Atau tiba-tiba dia di ruang perawatan ada sesek, ya, gitu, serangan. Belum aja dibawa ke ruang ICU sudah selesai. Nah, coba dengan siapa? Dengan siapa coba? Itulah dzikir batini, saudara-saudaraku sekalian. Jadi pastilah dalam kondisi begitu, orang yang hari-harinya dekat dengan Allah itu di saat kondisi kesendirian tuh lebih dekat lagi. Nah, ini saya sekalian menjawab kekhawatiran. Banyak orang yang khawatir, Ustadz, orang tua saya meninggalnya karena COVID. Tak ada seorang pun yang menemani saat dia meninggal. Tak ada yang mentalkinkan. Saya bilang nggak usah khawatir. Kalau almarhum itu memang sudah dekat dengan Allah, percayalah bahwa dia akan connect terus, nyambung terus batinnya itu kepada Allah. Nah, itu namanya zikir batini yang Anda tanyakan itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga saya dan Anda, kita semua nanti ketika dipanggil Allah dalam kesendirian, batin kita terus bergantung, dekat, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, saya senang sekali Ustadz bisa berkegiatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan Ustadz, memberi umur panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apa yang dimaksud ilmu hikmah? Dan apa saja yang berhubungan dengan ilmu tersebut? Mohon penjelasan. Ilmu hikmah. Ya. Begini. Di dalam surat Asy-Syu'ara, jadi Anda bertanyanya apa itu ilmu hikmah, ya. Nah, di dalam surat Asy-Syu'ara ada doa Nabi Ibrahim tentang ilmu hikmah. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai dengan 90 Anda bisa baca. 83 sampai 85 juga bisa. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Ya. Wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan saya dengan orang-orang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan yang baik kalau saya sudah tidak ada. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan ya Allah, jadikan saya penghuni surga, yang pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi sebelum Nabi Ibrahim berdoa untuk masuk surga, sebelum beliau berdoa agar jadi pembicaraan baik kalau sudah wafat, beliau memulainya dengan apa? Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Nah, ini yang Anda tanyakan, ilmu hikmah, ya, gitu. Di dalam kajian tafsir, hikmah itu punya beberapa makna. Pertama, hikmah itu ilmu yang mendalam. Jadi orang kalau ilmunya dalam, nah, makanya ilmu itu suka disebut ilmu yang dalam. Karena pada kedalaman itu biasanya air jernih kita temukan, gitu. Makanya orang-orang yang ilmunya mendalam, dia mendapatkan ilmu yang jernih, ilmu yang sesungguhnya, karena tidak ngasal, tidak abal-abal. Dia memang seorang pakar pada bidangnya, ya, begitu. Jadi orang yang sudah punya kepakaran tertentu, nah itu disebut dengan hikmah, ilmu yang dalam, gitu. Nah, yang kedua, hikmah itu al-ilmul ba'itsu ilal amal. Ilmu yang diamalkan. Itu hikmah. Jadi kalau yang pertama tadi, itu keilmuan banget. Dalam sekali, sampai di dalam, pada kedalaman itu ada air yang jernih. Jadi biasanya air yang jernih itu pada kedalaman. Ya. Nah, orang berilmu itu jernih berfikirnya.
Kemudian hikmah itu ilmu yang diamalkan. Anda belajar sholat, amalkan. Saya baca buku, amalkan. Anda mendengar kajian pagi ini yang bisa Anda amalkan, ya amalkan. Nah, itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang diamalkan. Nah, yang ketiga, hikmah itu bermakna menyampaikan sesuatu dengan bijaksana. Ini merujuk pada firman Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu yang mendalam, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan ilmu itu santun, tidak menyakiti orang, tidak ada kesombongan, kalimat-kalimat sombong tidak ada, ya. Lebih bersifat untuk saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak merasa sok suci, tapi memang sama-sama ingin memperbaiki diri. Nah, itu namanya ahli hikmah. Karena saudara-saudara sekalian, ada orang yang berilmu, dia menyampaikan ilmu, tapi sombongnya luar biasa. Seolah dia yang paling benar, orang lain itu salah, gitu, ya. Orang lain itu masuk neraka, cuma dia yang akan masuk surga. Dia berilmu, tapi tidak punya hikmah, gitu, ya. Jadi yang dibutuhkan itu ilmu dan hikmah. Makanya yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim adalah Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Hikmah itu bukan hanya ilmu yang mendalam, tetapi kepiawaian dalam mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Ya, coba Anda lihat dalam keseharian. Kan tidak sedikit orang yang ilmunya mah nggak usah diragukan, tapi itu kalimat-kalimatnya seringkali menghinakan orang, gitu. Untuk apa sholat seperti ini? Ya, nggak akan diterima itu. Nah, gitu. Kalimat nggak akan diterima itu. Itu kan kalimat kesombongan. Kenapa? Karena yang menentukan diterima dan tidak itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang berilmu tapi nggak punya hikmah. Orang divonis semuanya kafir, divonis semuanya sesat, divonis masuk neraka. Jadi seolah-olah surga itu punya dia, gitu. Berarti walaupun dia berilmu, dia tidak punya hikmah. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, kita ini kudu menjadi orang yang punya hikmah. Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Ilmu yang luas, yang dalam, dan beri saya kearifan. Wa alhiqni bis sholihin. Dekatkan ya Allah saya dengan orang-orang soleh. Jadi orang yang punya hikmah mah, dia tidak takabur, dia butuh orang lain, gitu. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Biasanya orang yang punya hikmah itu, kalau sudah tidak ada, dia jadi pembicaraan baik. Ya. Jadi kalau suami Anda punya hikmah, gitu, kalau udah meninggal itu pasti dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Kalau Anda punya istri yang punya hikmah, kalau udah meninggal pasti dibicarakan kebaikannya. Kalau Anda punya guru yang punya hikmah, dia meninggal pasti dibicarakan kebaikannya. Itu yang ada dalam doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Karena kita semua kan bakal tidak ada. Saya sering berulang-ulang mengatakan, kenapa kita kudu berusaha untuk meninggalkan jejak yang bagus? Karena ujung-ujungnya kita tidak akan ada. Nah, kalau sudah tidak ada, semoga anak cucu kita, sahabat dan teman kita itu mengingat kebaikan-kebaikan kita, gitu. Kita ini dinilai sebagai orang yang baik, ya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan penilaian itu nggak mungkin tiba-tiba ada, kecuali kita membangunnya hari demi hari. Hari demi hari kita bangun, ya.
waktu demi waktu kita jalani kebaikan-kebaikan itu. Maka insya Allah kita akan menjadi lisanas sidqin, pembicaraan baik. Baru setelah itu, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, surga itu didapatkan dimulainya dari hikmah. Ilmu yang diamalkan, kita bijak menghadapi orang, ya. Tidak gampang memvonis orang sesat, tidak gampang memvonis orang masuk neraka. Ya boleh jadi orang itu salah, tapi jangan kita vonis lah, ya kan? Karena yang berhak memvonis kan Allah gitu, bukan kita. Misalnya teman saya sholatnya salah, ya udah saya lurusin aja. Kang, kalau sujud itu ya dahi hidung nempel. Akang tadi dahinya saja, hidungnya tidak ditempelin. Nah, kalau ingin sempurna sholatnya coba lihat. Nah gitu. Jadi jangan dahinya saja, hidungnya tempelin. Nah gitu. Kang, kalau lagi sujud jangan begini sujud tuh, tapi agak dibuka gitu. Sudah, luruskan saja, jangan. Jadi selama ini Anda sholat begitu, gimana diterima sama Allah? Itu kalimat yang tidak mengandung hikmah. Jadi Anda ini sholatnya kayak begitu, gimana diterima Allah? Kali kata-kata gimana diterima Allah, itu tidak hikmah. Ya kalau memang orang salah, benerin aja. Ya nggak sih? Begitu ada orang yang baca Fatihahnya salah, ya benerin aja. Sudah cukup, jangan Anda Fatihah begini. Jadi selama Anda hidup, bagaimana sholat Anda diterima? Nah, itu kalimat yang tidak hikmah. Kalau ada teman kita, sebutlah bacaan Fatihahnya salah, ya benerin aja. Begini Kang, baca Fatihahnya yang betul begini, gitu. Tasfek itu, udah segitu aja. Jangan kemudian, jadi Ustadz, sholat saya gimana? Insya Allah diterima oleh Allah, karena kan Akang baru taunya sekarang, gitu. Yang dulu-dulu gimana? Insya Allah, Allah Maha tahu. Itu karena ketidakfahaman Anda. Allah terima. Kan enak, ya kan? Gitu. Tapi kalau Ustadz, jadi sholat saya gimana ya? Oh, nggak akan diterima. Gimana? Fatihahnya saja salah. Gimana Anda teh? Itu tidak hikmah, gitu. Makanya teman-teman sekalian, yuk kita belajar hikmah, ya. Untuk supaya apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, tidak menggambarkan kita ini orang yang lebih hebat dari orang lain. Apalagi lebih suci dari orang lain. Apalagi seolah kita ini ahli surga, orang lain ahli neraka. Nah, mohon jangan sampai ada kesombongan, kesolehan dalam diri kita. Jadi kalau seorang wanita sudah berhijab dengan rapi, ya ajaklah teman-temannya supaya berhijab. Jadi jangan gini, lihat-lihat tuh ahli neraka semua tuh, lihat-lihat di mall tuh neraka KB. Nah itu kan jadi kesombongan. Itu yang bahaya, itu sombong dengan kesolehan, tahu nggak? Jadi kalau Anda sudah berhijab, ya, ada teman Anda yang belum berhijab, doakan, ya Allah semoga teman saya, sahabat saya, Kau beri hidayah untuk berhijab. Sambil ya pelan-pelan. Ternyata teman Anda itu mulai berhijab, tapi pakai kaos, pakai jeans, cuma kepalanya aja ditutup. Ya udah, biarin, hargai dulu, ya, bertahap gitu. Ya, jangan, percuma ini jika buras satu hari kamu pakai kerudung juga gini. Percuma jika buras, ya, masuk neraka. Nah, nggak boleh gitu, karena surga dan neraka bukan milik kita. Surga dan neraka itu milik Allah. Jangan sombong memvonis orang masuk neraka. Emang neraka punya kamu? Emang surga punya kamu? Nggak usah lah memvonis masuk surga dan neraka. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan ilmu hikmah yang Anda tanyakan tadi, ya. Semoga sahabat tercinta kita semua diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya,
Saya dan suami pegawai di kantor. Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, kendaraan dengan menyicil ke bank dan sudah lunas. Rencana mau pinjam ke bank syariah untuk investasi tanah dan biaya haji. Apakah boleh, Pak? Ya tentu saja boleh, ya kan gitu. Apalagi kan Anda memikirkan ke depan. Ya, alhamdulillah Anda sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Nah, sekarang Anda mau investasi, ya, beli tanah, apalagi Anda menabung untuk berhaji. Luar biasa, itu suatu niat yang sangat mulia. Tapi Pak Am, saya beli tanahnya pakai bank syariah. Ya tidak apa-apa, kan sudah jelas kan. Sudah disepakati bahwa bank syariah itu non-ribawi kan. Walaupun masih ada yang mengatakan, syariah non-syariah sarwa wae lah. Kita hargai bahwa sebenarnya bank syariah itu salah satu upaya untuk supaya terbebas dari riba gitu. Jadi kalau Anda memang menggunakan bank syariah, udah alhamdulillah begitu ya. Nah, bahkan kalau nih boleh jadi saya berbeda pendapat dengan orang lain. Bahkan ada yang masih menggunakan konvensional ya, karena waktu itu kan ada yang kantor itu kerjasama aja dengan bank konvensional. Saya karyawan di kantor itu. Untuk punya rumah ya yang lebih mudah itu menggunakan bank yang udah ada kerjasama dengan kantor ya, sehingga saya punya rumah itu nyicil ke bank konvensional karena memang ada kerjasama dengan perusahaan di mana saya bekerja. Kalau saya melihat itu sebuah kedaruratan, tidak ada masalah gitu ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurah, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kedaruratan. Saya memandangnya begitu. Ada yang tidak sependapat dengan saya, ya nggak apa-apa. Kita kan berbeda faham karena ada pertimbangan-pertimbangan syariah juga kan gitu. Yang tidak boleh itu memvonis, ingat loh, memvonis neraka lah, nggak usah, nggak boleh. Anda bukan pemilik surga dan pemilik neraka. Saya tuh suka ngeri ya sama orang yang neraka tuh, neraka. Ya, emang dia yang punya neraka dan surga? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Gitu. Nah, jadi dengan demikian, niat Anda sudah sangat bagus. Ya, lakukan saja. Apakah tanahnya sudah wajib kena zakat? Ya kalau masih belum lunas mah belum kena zakat atau. Jadi kena zakat itu kalau sudah al-milkut tam, ya. Misalnya Anda punya rumah yang kedua ya, punya rumah yang kedua. Rumah Anda kan sudah ada, ini invest nih. Nah, Anda nyicil rumah begitu. Apakah kena zakat? Ya enggak, karena kan belum lunas. Jadi yang namanya harta itu dizakati kalau ada syaratnya. Al-milkut tam, kepemilikan utuh. Kalau belum milik kita utuh, belum kena zakat. Termasuk uang yang Anda pinjam, ya, aset yang Anda pinjam, nah itu nggak kena zakat. Karena kan Anda tidak memiliki secara utuh, begitu. Ya. Misalnya uang Anda dipinjam 1 miliar ya sama kakak gitu, misal. Ya kan itu bukan milik Anda penuh, ya kan? Kan dipegang sama orang kan gitu ya. Anda tidak bisa berkuasa 100%, betul. Uang itu punya Anda. Tapi kan sekarang ini ada di tangan kakak Anda karena lagi dipinjam. Nah, itu juga tidak kena zakat. Jadi teman-teman, zakat itu, zakat simpanan terutama ya, itu ada ketentuannya al-milkut tam, kepemilikan penuh. Jadi rumah yang masih dicicil, tanah yang masih dicicil, termasuk kalau Anda dapat pinjaman dari orang atau dari bank, ya itu kan milik orang, jadi Anda tidak kena kewajiban zakat. Saya minjem uang ke teman saya, ya kan gitu, gede, punya uang 200 juta, minjem, tapi kan punya orang, ya, maka tidak kena zakat. Karena apa? Bukan kepemilikan penuh. Wong ini punya orang, gitu. Ya nggak? Jadi rumus dalam zakat
simpanan adalah al-milkut tam. Apa itu al-milkut tam? Kepemilikan penuh, kepemilikan utuh. Berarti kalau tidak utuh kepemilikannya, belum kena kewajiban zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Ada yang mengatakan kalau kita atau anak kita ini tidak boleh memajang boneka karena bisa jadi sarang jin. Apa benar demikian? Lalu bagaimana dengan anak saya yang punya 3 boneka yang selalu dimainkan? Apa harus dibuang aja? Ya, tidak perlu, Bu. Jadi begini ya. Boneka, gambar, patung, itu kan ada 2. Ada yang cuma sekedar mainan, kayak putra Anda punya boneka, ya mainan. Karena dia sedang berimajinasi gitu. Ya tidak apa-apa kan. Tidak bermaksud menuhankan, tidak bermaksud mengkultuskan. Ya kan gitu, ini mainan gitu ya. Nah jadi pertama, segala sesuatu itu kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kan dengan niat. Nah sekarang anak Anda punya 3 boneka. Sekedar untuk mainan. Ya sudah, mainan saja. Tapi yang akan menjadi sarang jin itu kalau boneka itu, gambar itu ada semacam pengkultusan. Nah, dikultuskan. Ya. Begitu. Kade, iya mah boneka jimat. Ya. Ini boneka yang bisa mengusir bala. Ini boneka bisa mendatangkan kebaikan. Nah, disitulah jin akan berada. Karena apa? Anda sudah menggunakan dia sebagai media. Makanya kalau misal di rumah ada kaligrafi, kaligrafi itu sebagai sebuah hiasan saja. Hiasan aja. Kita merasa nyaman aja di rumah ada kaligrafi. Ya tentu nggak masalah. Tapi kalau Anda menjadikan kaligrafi itu sebagai penolak bala, nah di situ jin bisa bertengger itu. Karena Anda sudah berniat, bernawaitu dia itu penolak bala, maka jin akan ada di situ. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, tak semua boneka itu tempat berdiamnya jin. Ya. Tidak, boneka mainan kok. Nawaitunya juga mainan, ya nggak masalah. Tapi kan ada orang-orang yang menjadikan boneka tertentu dengan bentuk tertentu, itu ada niat tertentu. Wah, iya mah boneka penolak bala gitu. Boro-boro boneka. Ya, ada nggak yang seneng ikan hias, ya? Begitu. Misalnya ikan koi, ya. Kalau Anda punya ikan koi cuma sekedar ya seneng ngasih makan, ya. Lucu gitu, dia bergerak dengan tenang gitu. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau Anda punya ikan koi, kemudian di situ ada nawaitu, jumlahnya harus sekian, warnanya harus ini, supaya ikan koi itu menjadi penarik rezeki. Makanya ada orang yang punya ikan koi itu 5, 9. Jadi angka-angka tertentu, ada yang 8. Tergantung nawaitunya apa. Oh, ikan koinya untuk penolak bala, jumlahnya sekian. Harus ada yang warna putih, harus ada yang warna kuning, yang lainnya boleh bebas. Nah, itu kan jadi sarangnya jin gitu. Jadi jin itu, jin yang kafir, akan melihat nawaitu orang yang menggunakannya. Ya, saya punya beberapa ikan. Ya, eta mah saya mah resep seneng seneng ngasih makan gitu kan. Seneng kalau
lihat aja ya, rasanya tenang, ada suara gemercik air sambil ngasih makan ikan. Berapa jumlahnya? Ah, sabaraha we. Ya. Tidak warnanya apa? Ah, yang ada aja yang saya suka. Kadang saya warnanya suka yang yang kohaku, yang apa, ya, yang putih, yang kuning. Ah, saya tidak mikir apa-apa kecuali seneng we dengan warnanya, seneng aja dengan bentuknya gitu. Jumlahnya saayana we, seadanya. Emang kolamnya kecil ya cukup 7 saja gitu. Emang kolamnya rada gede, 11 aja, 9 aja, 8 aja. Jadi angka-angka itu saya nggak ngitung. Maka tidak akan jadi sarang jin, saudara-saudara. Jadi apapun bisa sarang jin yang kafir bila Anda salah niat gitu. Bila Anda salah niat. Yang penting nawaitunya benar. Nah, jadi ibu, kalau anak ibu seneng bonekanya tenanaun atau tidak apa-apa, wong dia itu cuma mainan, nawaitunya juga ya. Nawaitunya juga mainan, ya sudah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya, saya berencana vaksin, tapi saya masih ragu. Apakah ada baiknya saya sholat istikharah? Mohon pencerahan. Bu, ya. Kalau ibu ragu itu karena faktor kesehatan, ya ibu nanyanya ke dokter. Dok, saya punya sakit ini, boleh vaksin? Nggak, tanya ke dokter. Tapi secara syariat, secara hukum, kan sudah disepakati vaksin itu syaddud dzari'ah, menolak kemadorotan. Saya sudah divaksin 2 kali. Walaupun saya kena juga kan, tapi nggak masalah. Saya sudah divaksin awal-awal itu, pakai Sinovac. Saya udah 2 kali. Jadi sebelum Ramadan saja saya sudah 2 kali, udah selesai kan gitu. Tapi saya tetap kena juga. Dan ketika kena juga kondisinya sangat berat. D-dimer saya di 2380. Nah, kebayang nggak? Ya, harusnya D-dimer itu kan katanya menunjukkan kekentalan darah. Harusnya kan di bawah 500. Saya 2380. Berarti kan kondisinya berat sekali waktu saya kena COVID. Padahal saya sudah vaksin 2 kali. Jadi gimana? Dah kita mah ikhtiar atuh, Bu. Jadi sok ibu ya, kenapa ragu gitu dengan sesuatu yang jelas-jelas menolak kemadorotan? Apalagi Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa vaksin itu sebagai sesuatu yang halal karena kedaruratan. Apalagi sekarang semua negara nanti akan menetapkan Anda masuk ke Saudi saja vaksinnya sudah ditentukan. Jadi kalau Anda mau umroh, mau haji, nanti harus ada vaksin COVID. Gitu. Anda nggak akan bisa haji, nggak akan bisa umroh kalau tidak punya sertifikat vaksin. Gitu ya. Bahkan Saudi itu menetapkan vaksin tertentu. Gitu. Boleh jadi saya udah pakai vaksin Sinovac. Nah, nanti pas saya masuk ke Saudi, Saudi menetapkan Sinovac nggak dianggap gitu, nggak dinilai. Saya harus pakai vaksin lain, ya saya pakai gitu. Jadi masalahnya adalah kalau itu kaitan dengan ragu karena kesehatan, ibu nanya ke dokter. Ya, ibu punya sakit apa, ibu ada kendala apa, ibu tanya ke dokter. Ya, begitu. Karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus diistikhorohi, wong udah jelas ya. Untuk menolak kemadorotan gitu. Ya. Bahwa ada orang yang menolak vaksin ya karena saya tidak paham apa alasan syar'inya ya. Sebab secara syar'i itu kan syaddud dzari'ah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Nah, salah satu cara untuk tidak terjerumus pada kebinasaan adalah divaksin gitu. Jelas. Vaksin apa, Pak Am? Semua vaksin, ya. Semua vaksin nggak masalah gitu. Kenapa? Syaddud dzari'ah. Famanidurra ghairu baghin wala adin fala itsma alai. Karena ini sebuah kondisi kedaruratan, fala itsma alai, tidak dosa dengannya, gitu ya.
Nggak ada ustadz yang mengatakan ini haram-haram, tapi karena kondisi darurat jadi boleh. Iya, intinya mah dalam kondisi sekarang teh boleh apapun. Itu intinya. Ya. Nah, kalau situasi sudah reda, situasi sudah tinggal banyak pilihan, baru kita diskusi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau lagi begini mah, lagi dahsyat, lagi luar biasa ya, kita mengambil untuk menolak kemadharatan. Jadi bismillah aja Bu, silahkan divaksin. Kecuali kalau problemnya adalah masalah kesehatan, ibu tanya ke dokter ya, supaya ibu mantap. Semoga Bapak Ibu sahabat tercinta percikan iman, Allah melindungi kita semua dari hal-hal buruk. Mari kita berikhtiar. Tugas kita cuma ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah ikhtiar, ya kita terima saja apa yang Allah berikan pada kita. Kita sudah divaksin tapi kita tetap COVID juga, ya kita terima saja apa yang Allah berikan. Yang jelas Allah menyayangi kita dengan berbagai cara. Salah satunya diberi sakit, dan dengan sakit itu semoga dosa kita dilebur ya, dan semoga saudara-saudara kita yang wafat karena COVID dicatat oleh Allah sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Saya selalu mendoakan teman-teman yang sudah berwakaf agar wakafnya menjadi jariah, agar menjadi sumber keberkahan bagi keluarganya, bagi usahanya, bagi kehidupannya ya. Dan bagi sahabat yang belum berwakaf karena tiada kekayaan, berdoalah, doakan. Boleh jadi doa-doa Anda inilah yang membuat program besar kita, yaitu membangun Masjid Peradaban dengan segala perangkatnya itu bisa terwujud. Boleh jadi karena doa teman-teman. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan, mohon partisipasi, karena ini adalah bekal kita semua. Makanya kita punya tag apa? Bersama membangun istana di surga. Bersama membangun istana di surga. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala kebaikan teman-teman ya. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah melindungi kita, menolong kita, menyelamatkan kita dan keluarga dari segala keburukan. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.